कुछ फील हो रहा है? नहीं। Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur dari sebuah serial web drama misteri kejahatan berbahasa Hindi dengan judul The Great Indian Murder. Serial yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Tikmansu Dhulia dan dibintangi oleh Pratik Gandhi, Ruchai Namdar, Pauli Dam, Jatin Goswani, dan Richa Chadha. The Great Indian Murder berkisah tentang misteri pembunuhan terhadap pengusaha muda yang bernama Vicky. Siapakah pembunuh Vicky dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur dari serial web yang satu ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Polisi melakukan razia dan mereka menemukan mayat di dalam bagasi mobil. Pengendara mobil itu mengaku bahwa mereka diminta oleh majikannya yang bernama Vicky untuk membuang mayat tersebut. Vicky adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Ia anak dari seorang politisi ternama di kota Delhi. Vicky berkencan dengan seorang wanita yang bernama Sapnam, seorang aktris populer di perfilman Bollywood. Di luar dugaan, Vicky menjual kekasihnya Sapnam kepada rekan bisnisnya yang berasal dari Nigeria yang bernama ABD. Sapnam tentu saja menolak. Ia berusaha meninggalkan kamar hotel itu, sekalipun terlihat beberapa kali Vicky memukul dan menendangnya. Karena ABD gagal menikmati tubuh Sapnam, Vicky kemudian membawa ABD ke rumahnya. Di sana, Vicky menyewa 2 PSK muda untuk disantap ABD. Keesokan paginya, Vicky terbangun dan ia menemukan 2 PSK tadi tewas di atas ranjang, sedangkan ABD melarikan diri. Vicky segera meminta anak buahnya untuk membuang mayat itu, tetapi mereka justru tertangkap polisi yang sedang melakukan razia, seperti adegan di awal film. Polisi segera menangkap Vicky, dan berita penangkapan itu menggegerkan media. Mengetahui perihal itu, Sapnam terlihat begitu bahagia. 3 tahun berlalu, ayah Vicky yang bernama Jagannath menyuap seorang komisaris polisi agar anaknya Vicky bisa bebas. Tidak hanya itu, ia juga menyuap para saksi, hakim, dan juga anggota dewan. Kebebasan Vicky disambut dengan gegap gempita. Vicky bertemu dengan ibu tirinya yang bernama Nawar dan adik tirinya yang bernama Ritu. Ritu terlihat tidak menyukai Vicky karena Vicky bersikap kasar dan semena-mena kepadanya. Tidak hanya Ritu, Sapnam juga murka mendengar berita keluarnya Vicky dari penjara. Ia berjanji akan membongkar kejahatan Vicky kepada media. Tetapi hal itu batal Sapnam lakukan karena Vicky mengancam akan membunuh keluarga Sapnam jika ia berani melakukan itu. Untuk merayakan kebebasannya, Vicky mengadakan sebuah pesta besar. Semua orang penting dan terkenal di kota Delhi diundang ke pesta itu. Sapnam juga hadir meskipun ia sangat membenci Vicky. Sapnam sengaja datang ke pesta agar menciptakan image kepada media bahwa ia dekat dengan Vicky supaya popularitasnya sebagai aktris tetap melejit. Vicky menyampaikan kata sambutannya. Setelah itu dilanjutkan dengan acara kembang api dan sejurus kemudian. Vicky tewas tertembak. Polisi segera mengamankan TKP. Mereka kemudian menangkap 2 pemuda yang ketahuan membawa pistol di ruang pesta. Film beralih ke flashback di masa lalu. Vicky kecil meludahi ayahnya ketika Tuan Jagannath mengutarakan niatnya untuk menikah lagi setelah sekian lama menduda. Tuan Jagannath memaksa anaknya Vicky untuk minta maaf. Namun Vicky menolak. Alhasil punggung Vicky ditato dengan kata I'm sorry agar Vicky bisa belajar untuk meminta maaf. Hanya saja anak buah Tuan Jagannath yang bernama Prithvi tidak bisa bahasa Inggris sehingga ia menuliskan tato itu dengan kata
I'm sorry. Waktu berlalu dan tahun pun berganti. Tuan Jagannath sukses menjadi menteri setelah diusung oleh partai oposisi. Vicky juga sukses membangun perusahaan yang dinamakan Rai Industries. Hingga pada akhirnya Vicky tertangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap 2 orang PSK. Saat Vicky tertangkap, sebenarnya ayah Vicky berusaha untuk membujuk pemimpin partai yang bernama Tuan Fora agar bisa membebaskan putranya. Hanya saja Tuan Fora melarang Jagannath melakukan itu. Ia takut citra partai politiknya akan menjadi buruk di mata masyarakat karena 2 tahun mendatang akan segera diadakan pemilu. Tuan Fora tidak mau kasus itu mengganggu hasil pemilu, mengingat media sedang hangat-hangatnya menyoroti kasus Vicky. Penolakan itu menyulut api dendam Jagannath kepada Tuan Fora. Setelah pemilu usai, Tuan Fora akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri dan Jagannath sendiri kalah di pilkada. Setelah tidak menjabat sebagai menteri, di tahun ketiga, Tuan Jagannath akhirnya bisa membebaskan Vicky dari penjara dengan melakukan sogok massal. 7 hari sebelum Vicky menggelar pesta di rumahnya, Tuan Jagannath mendatangi anaknya Vicky. Akibat menyogok hakim, komisaris polisi, dan saksi-saksi lainnya, Tuan Jagannath kehabisan banyak uang. Sedangkan ia butuh dana agar bisa kampanye di pemilu mendatang. Jagannath meminta sejumlah uang dari anaknya Vicky, tetapi Vicky dengan tegas menolaknya. Vicky ingin agar ayahnya pensiun dari dunia politik. Tuan Jagannath tidak terima. Ia menganggap Vicky sebagai seorang anak durhaka dan berniat untuk membunuhnya. Prithvi adalah anak buah Tuan Jagannath. Prithvi menculik seorang wanita dan berniat memperkosanya. Sesaat sebelum melampiaskan nafsu bejatnya, Prithvi mendadak ditelepon oleh ayah Vicky. Tuan Jagannath ingin agar Prithvi membunuh Vicky anaknya. Prithvi tidak bisa melakukan itu karena ia sangat dekat dengan Vicky. Prithvi secara diam-diam memberitahu Vicky tentang rencana ayahnya. Sebelum dirinya dibunuh oleh sang ayah, Vicky justru meminta Prithvi agar membunuh ayahnya sendiri. Prithvi setuju untuk melakukan itu. Setelah pembicaraan telepon mereka selesai, wanita korban penculikan tadi merampas pistol Prithvi dan menembaknya hingga tewas. Kematian Vicky membuat Tuan Jagannath berada di atas angin. Simpati publik terus mengalir kepadanya, dan ia memanfaatkan itu untuk kembali ke kancah politik. Jagannath bahkan bertekad untuk merampas posisi Tuan Fora sebagai pemimpin partai oposisi. Tidak hanya Tuan Jagannath, seorang menteri di wilayah Mumbai yang bernama Prasad juga ingin memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan lawan politiknya Tuan Fora. Prasad dan Jagannath akhirnya bekerja sama. Prasad memulai siasat dengan menyuap seorang agen CBI yang bernama Suraj. Ia ingin agar Suraj membuat konspirasi untuk menjatuhkan pemimpin partai oposisi yakni Tuan Fora. Prasad ingin agar Suraj mengkondisikan jika pelaku pembunuhan terhadap Vicky adalah Tuan Fora, dengan alasan bahwa Tuan Fora terlibat konflik dengan ayah Vicky ketika mereka merebutkan posisi sebagai ketua partai. Suraj yang haus akan uang menerima perintah itu dengan senang hati. Ladies and gentlemen, Sudha adalah seorang anggota CBI yang dipercaya pemerintah India untuk menangani kasus kematian Vicky. Sudha dibantu oleh Suraj. Mereka mulai melakukan interogasi terhadap 2 pemuda yang ditangkap polisi ketika Vicky tewas tertembak. Kedua pemuda itu adalah Muna dan Iketi. Sudha menginterogasi tersangka pertama yang bernama Muna. Muna menceritakan semua yang terjadi. Muna adalah seorang pencuri dan suatu hari ia mencuri tas berisi uang dari seorang pria yang bernama Bilu. Muna ingin menggunakan uang itu untuk melakukan operasi plastik terhadap kakaknya Campi. Campi adalah seorang aktivis dan ia disiram wajahnya menggunakan air keras. Muna memiliki teman bernama Lalan dan mereka tinggal di gerbong kereta api usang. Suatu malam, Bilu menemukan persembunyian Muna dan ia membunuh temannya Lalan demi merampas kembali uang yang dicuri oleh Muna. Bilu berhasil mendapatkan uang itu, sementara Muna, ia memilih kabur. Setelah peristiwa malam itu, Muna justru mendatangi kediaman Vicky. Selain Muna, ada seorang pemuda yang tertangkap membawa pistol di TKP. Pemuda ini bernama Iketi. Setelah disiksa oleh polisi Suraj, Iketi akhirnya buka suara. Iketi adalah pemuda desa yang berasal dari Kepulauan Andaman.
Ia diutus oleh kepala desa untuk mencari patung dewa yang hilang di desa mereka akibat dicuri oleh seorang pensiunan polisi hutan yang bernama Dikpal. Iketi berangkat dari Pulau Andaman menuju ke Kalkuta bersama dengan seorang pria yang bernama Asok. Asok adalah seorang aktivis lingkungan hidup. Asok dan Iketi kemudian mencari pria yang bernama Dikpal. Kebetulan Asok mengenal Dikpal. Saat datang ke Kalkuta, Dikpal mengaku jika patung dewa yang ia curi telah ia jual kepada seorang guru spiritual yang bernama Atma. Dikpal kemudian memberikan alamat pembeli patung itu kepada Asok. Iketi berniat mencari guru Atma, tetapi Asok sudah kehabisan uang karena kediaman Atma sangat jauh dari Kalkuta. Iketi terpaksa melanjutkan sendiri perjalanannya. Ia kelaparan dan tidak punya uang. Iketi kemudian bertemu dengan pria Nigeria yang bernama Michael Busari. Busari adalah mafia narkoba internasional. Ia bersikap baik kepada Iketi dengan memberikannya makanan dan juga tumpangan. Tetapi di balik kebaikannya itu, Busari ternyata ingin memanfaatkan Iketi dan ia meminta Iketi menggantikan dirinya untuk melakukan transaksi narkoba. Iketi kemudian bertemu dengan pria yang bernama Musuwani dan ia mengaku pada Musuwani bahwa dirinya adalah Busari. Musuwani kemudian memberikan Iketi sebuah tas. Setelah itu Musuwani melarikan diri. Iketi kebingungan karena mendadak ia ditangkap oleh polisi. Iketi kemudian dijebloskan ke dalam penjara dengan identitas sebagai orang lain, yaitu gembong narkoba yang bernama Michael Busari. Beruntung, seorang polisi mengenali wajah Michael yang asli dan alhasil Iketi dibebaskan. Setelah dibebaskan dari penjara, Iketi datang ke pesta Vicky untuk mengambil patung dewa. Namun, ia justru tertangkap. Setelah menelaah rekaman video CCTV di area pesta, sudah menemukan seorang tersangka baru yang tertangkap rekaman kamera sedang membawa pistol. Suda dan Surat mendatangi kediaman mantan pejabat yang bernama Mohan Kumar. Menurut keterangan dari istri dan juga sopir pribadinya, Tuan Mohan Kumar menderita disorder identity disease, yaitu suatu kelainan di mana seseorang memiliki kepribadian ganda. Mohan terkadang merasa jika dirinya adalah Mahatma Gandhi, dan saat menjadi Gandhi, Mohan Kumar akan bersikap baik dan lembut. Tetapi ketika ia menjadi dirinya sendiri, Mohan Kumar akan sangat temperamen. Sudah menjadi rahasia umum jika Mohan Kumar punya selingkuhan cantik yang bernama Rita Sethi. Bahkan istri Kumar sendiri mengetahui perihal tersebut dan membiarkannya. Vicky justru mendekati selingkuhan Mohan Kumar dan ia berkencan dengannya. Sejak Vicky mengganggu hubungannya dengan Rita, Tuan Mohan Kumar mulai mengalami gangguan kejiwaan, yaitu disorder identity disease. Surat mendatangi kediaman Rita Sethi. Rita mengaku bahwa ia punya hubungan spesial dengan Mohan Kumar. Ia juga menambahkan bahwa Tuan Mohan Kumar memang sering berganti kepribadian. Saat menjadi Mahatma Gandhi, Kumar tidak ingat siapa Rita. Kumar bahkan menasehati Rita untuk tobat dan menjadi wanita baik-baik. Rita tersinggung dengan ucapan Kumar dan ia mengusirnya. Ternyata Rita benar-benar spesialis wanita penggoda. Baru saja berkenalan dalam hitungan detik, Rita sudah berhasil menaklukkan Surat di atas ranjang. Sudah memeriksa kediaman Kumar dan ia menemukan potongan kertas clipping dan juga foto-foto Vicky. Serpihan benda itu menunjukkan jika Kumar sangat membenci Vicky. Istri Kumar yang bernama Santi berusaha untuk melindungi suaminya. Ia sengaja membakar foto tersebut untuk menyembunyikan barang bukti supaya suaminya tidak menjadi tersangka. Sayangnya, Suda justru mengetahui hal itu dan ia merasa kecewa dengan sikap Santi yang dianggap tidak kooperatif. Ketika datang ke pesta, Kumar berpakaian ala Mahatma Gandhi. Di sana, ia justru dipukuli oleh Vicky karena Kumar pernah mencoba memeras keuangan perusahaan Vicky. Setelah dipukuli oleh Vicky, Kumar akhirnya memunculkan kepribadian aslinya. Ia memaki-maki Vicky. Ternyata Kumar tidak memiliki kepribadian ganda. Ia hanya berpura-pura. Setelah itu, Kumar mengambil pistol yang ada di dalam mobilnya. Dan saat kembang api dinyalakan, Kumar menembak Vicky. Sudah mendatangi Bilal, sopir pribadi Mohan Kumar. Pada pistol Mohan Kumar ditemukan sidik jari Bilal. Bilal terpaksa buka suara. Menurutnya, malam itu ia melihat jika majikannya berniat membunuh Vicky. Bilal menghentikan aksinya dan mengambil pistol dari Mohan. Bilal mengaku jika dirinya siap membunuh Vicky, asalkan Mohan membayarnya sebesar 50 juta rupiah. Tuan Kumar keberatan dengan harga yang diminta oleh Bilal.
Ia memutuskan untuk membunuh Vicky dengan tangannya sendiri. Setelah mendapatkan keterangan dari Bilal, Suda dan asistennya Manjot bersiap menangkap Mohan Kumar. Ketika Suda nekat ingin menahan Mohan Kumar, Suraj justru berusaha menghentikan aksinya. Suraj bahkan menemukan bukti baru bahwa Mohan Kumar tidak bersalah. Malam itu, Mohan Kumar memang melepaskan tembakan. Tetapi sayang, pelurunya justru mengenai daging ayam yang tersaji di meja makan. Karena bukti itulah, Suda batal menyeret Kumar ke penjara. कल उसकी कोर्ट में पेशी है, सबूत पेश करना है. Seorang ofisir polisi memeriksa isi ponsel Muna dan ia menemukan video yang memperlihatkan jika Muna terlihat sedang ngobrol mesra dengan Ritu. Saat ditanya, Muna mengaku bahwa ia dan Ritu pacaran. Kisah mereka bermula ketika Lalan dan Muna mencuri ponsel Ritu. Muna berniat menjual ponsel itu namun niatnya batal setelah ia terpesona dengan kecantikan Ritu. Ia kemudian mengembalikan ponsel itu kepada Ritu. Setelah kejadian tersebut, Muna jatuh cinta kepada Ritu. Sementara Ritu, ia hanya ingin memanfaatkan Muna untuk membantunya melarikan diri dari keluarga Jagannath. Ritu ingin kabur ke luar negeri karena sejak usia 13 tahun, ia rutin diperkosa oleh abang tirinya sendiri, yaitu Vicky. Ritu tidak bisa bebas karena ia selalu dikawal oleh bodyguard. Pernah suatu waktu, Ritu secara diam-diam menemui Muna untuk mengambil paspor dan juga tiket pesawat yang telah dibeli Muna untuk Ritu. Mendadak anak buah Vicky berdatangan dan mengejar Muna. Beruntung, Muna bisa kabur. Malam itu, Muna sengaja datang ke tempat pesta agar membantu pelarian Ritu. Ritu berhasil mendapatkan tiket pesawat, tetapi ia justru ketinggalan paspor. Saat Muna kembali ke rumah untuk mengambil paspor, di saat itulah Vicky tertembak dan Muna justru tertangkap. Setelah kematian Vicky, Ritu akhirnya bisa pindah ke London dan saat ini ia sudah memiliki seorang kekasih. तुम नीचे उतरो ऊपर चढ़ के क्या कर रहे थे? Sudah mendatangi Iketi. Iketi menuturkan bahwa malam itu ia datang ke rumah Vicky untuk mengambil patung dewa yang dinamakan Ingetai. Iketi mengaku datang ke Delhi karena ia dibawa oleh aktivis lingkungan hidup yang bernama Asok. Ia tetap pada tujuannya yaitu mencari patung dewa Ingetai. Di malam pesta, Iketi menemukan patung dewanya dan ia segera mengambilnya. Ketika kembang api menyala, Iketi justru ditangkap karena di dalam tasnya ditemukan pistol. Iketi mengaku bahwa ia tidak tahu bagaimana bisa pistol itu ada di dalam tasnya. Suraj memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Champi. Suraj sengaja ingin menciptakan konspirasi. Setelah mengetahui kematian kakaknya Champi, Muna begitu sedih dan terpukul. Suraj memanfaatkan momen tersebut untuk menghasut Muna. Ia datang ke penjara dan di sana Suraj mengatakan bahwa pembunuh Champi adalah kelompok separatis yang dinamakan Naxalites. Iketi adalah anggota Naxalites dan ia merupakan otak di balik tewasnya Champi. Muna termakan tipu daya Suraj. Ia ingin balas dendam kepada Iketi karena dianggap membunuh kakaknya Champi. Untuk balas dendam kepada Iketi, Muna membuat pernyataan bahwa kakaknya Champi terlibat dengan kelompok Naxalites dan pemimpin Naxalites adalah Iketi. Setelah mendengar pengakuan Muna, polisi kemudian memenjarakan Iketi dengan tuduhan makar dan pembunuhan. Oke Gilovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Vicky dan apa motif di balik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Manjot mencari informasi tentang Asok. Ia bertemu dengan adik ipar Asok yang bernama Iswari. Iswari menceritakan bahwa suaminya dibunuh oleh Vicky 4 tahun yang lalu. Suami Iswari adalah seorang polisi hutan dan ia pernah menampar Vicky karena Vicky berburu di area yang dilindungi pemerintah. Vicky dendam akibat tamparan itu dan ia membunuh suami Iswari. Manjot menduga jika Asok membunuh Vicky untuk balas dendam terhadap kematian kakaknya. Asok bisa saja menjadi tersangka karena ia juga datang ke pesta itu dan terekam kamera CCTV. Iswari membantah tudingan Manjot. Menurutnya, Asok memang datang ke pesta itu, tetapi ia ke sana untuk mengantar Iketi yang ingin mengambil patung dewa. Kebetulan, patung dewa itu diberikan Guru Atma kepada keluarga Vicky karena Tuan Atma adalah guru spiritual dari Tuan Jagannath.
Muna termakan tipu daya Suraj, karena Suraj ternyata bekerja sama dengan Jagannath dan Tuan Prasad. Mereka bersekongkol untuk menjatuhkan politisi Pora dengan memanfaatkan kasus kematian Vicky. Suraj merekayasa sebuah konspirasi dengan settingan bahwa Pora ingin membunuh lawan politiknya Jagannath, tetapi sasarannya meleset dan justru membunuh Vicky. Pora juga mendukung kelompok separatis Naxalites demi meraup suara dalam pemilu mendatang. Pora bahkan membunuh Champi karena Champi ingin membongkar rahasia Pora kepada pihak media. Setelah mengetahui bahwa patung dewa ada di tangan Guru Atma, Ashok mencuri patung itu. Ia membuat duplikat patung palsu dan meletakkannya di rumah Vicky ketika orang-orang sibuk mempersiapkan pesta. Ashok kemudian membawa Iketi ke pesta itu agar Iketi mengambil patung palsu tersebut. Saat kembang api dinyalakan, Ashok menembak mati Vicky dan di saat bersamaan, Tuan Mohan Kumar juga melepaskan tembakan, tetapi tembakannya meleset. Ashok kemudian memasukkan pistol itu ke dalam tas Iketi dan setelahnya Iketi tertangkap polisi dan dituduh sebagai pembunuh Vicky. Ashok melakukan itu karena ia ingin balas dendam terhadap kematian kakaknya yang dibunuh oleh Vicky 4 tahun yang lalu. Setelah membalaskan dendamnya terhadap Vicky, Ashok kemudian melamar kakak iparnya Iswari yang telah menjanda selama 4 tahun. Manjot ditelepon oleh Sudha. Manjot mengatakan bahwa Ashok tidak ada hubungannya dengan kematian Vicky. Setelah itu, Manjot menelpon Suraj. Di luar dugaan, ternyata Manjot adalah kaki tangan Suraj. Mereka berkomplot untuk menyeret Iketi ke dalam penjara. Jika Iketi yang dituduh membunuh Vicky, maka mereka bisa menjatuhkan politisi Pora. Iketi keluar dari sel tahanan. Ia bergegas ke ruang arsip untuk mengambil patung dewanya. Tetapi Iketi justru menemukan jika patung itu palsu. Sementara Ashok saat melakukan malam pertama dengan Iswari, ia tidak bisa menuntaskan kewajibannya sebagai seorang pria. Ashok mendadak menjadi impoten. Dan ia dihantui oleh rasa bersalah karena patung dewa yang asli ada di dalam rumahnya. Menurut Ashok, patung itu memberikannya kutukan yang membuat dirinya menjadi impoten. Iketi dikurung di ruang pengarsipan. Tidak lama berselang, Suraj muncul di sana. Suraj benar-benar licik. Ia meminta Iketi untuk lari dari kantor polisi agar bisa bebas. Tetapi ketika Iketi melarikan diri, ia justru ditembak mati oleh para polisi. Dan film pun berakhir.